Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Saya hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman dari SOS ya. SOS apa? Saya kira nanti yang menjelaskannya pasti pembina atau sesepuhnya. Apa kegiatannya dan sebagainya nanti kita tanya langsung saja ke orangnya. Nah, saya kira ini kesepuhan dari SOS, Pak Nanang Sopiandi. Ini Ramdhani, anak Vespa yang sekarang sudah menjadi anak soleh dari gerakan SOS. Ini Pak Ustadz yang mungkin ini tempat akan dilaksanakannya kegiatan SOS yang besar ya, yang agak besar di daerah Cipanas, Puncak. Saya ingin memulai ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Saya ingin dengar ceritanya itu, bagaimana itu Bapak ini sebagai ketua BIS. BIS itu kalau tidak salah dulu Bismillah, B-nya itu berdoa, I-nya itu ibadah, S-nya itu sadaqah. Nah kemudian berganti zaman, BIS itu menjadi Brother Independent Scooter. Perubahan itu kemudian sampai menggarap teman-teman jalanan dan sebagainya. Itu kita serahkan sama Pak Nanang. Coba gimana itu ceritanya Pak Nanang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baiklah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita bisa bertatap muka dan bisa bersilaturahmi dengan Bapak jauh-jauh dari Sukabumi ke sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Mengenai SOS itu adalah pertama SOS itu kepanjangan daripada Santri on the Street. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ada santri jalanan. Santri jalanan. Santri jalanan. Jadi semua orang itu menjadi santri yang sudah diikat di dalam SOS. Santri itu apa? Dia itu selalu mengkaji dalam Islam. Gitu. Yang tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Ternyata di sini kebanyakan anak usia muda-muda. Kenapa? Karena masa muda itu masa labil, masa transisi, di mana kalau memang itu benar, pasti benar. Kalau diarahkan, kalau tidak diarahkan, ya begitulah kemauannya, ingin sendiri gitu. Kapan itu SOS itu lahir, muncul? Kenapa namanya jadi SOS? SOS lahir nanti tahun 2015 ya. 2015 dengan anggota banyak lah. Selalu ada pengajian takbiran rutinan gitu. Jadi jamaahnya itu orang-orang jalanan itu, street itu tadi. Iya, jalanan itu. Kayak Dani ini. Iya gitu. Terus itu Dani diajak atau dia sendiri yang mau ikut? Jadi kan kita punya prinsip bahwa setiap jiwa-jiwa itu adalah mempunyai tugas untuk menyampaikan balighu anni wal wa'id. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Gitu. Ada mengipan, nggak bisa lihat. Nanti kita ketemu. Jadi motivasi di situ Pak. Kok yang nggak bisa lihat juga bisa gitu kan, sama gitu tatoan bisa gitu ya, benar bisa sampai 6 juz kan misalkan ya gitu kan. Hafal 6 juz sekarang. Padahal matanya nggak bisa lihat. Kenapa matanya nggak bisa lihat? Ya akibat minuman Pak. Oh minuman mabuk sampai matanya nggak. Subhanallah. Pak. Motivasi Dani dari situ Pak. Oh Dani ingat siapa tadi? Ingat Mang Ivan yang begitu aja bisa sampai hafal 6 juz gitu.
kenapa Dani yang bisa lihat masih gini gitu kan, Ah. nggak bisa gitu Pak. Akhirnya Alhamdulillah akhirnya bisa kumpul bareng SOS gitu kan, bisa Ah. belajar, bisa dirangkul gitu. mereka ini nggak jijik melihat Anda. Alhamdulillah Ustadz, ini kan ada Pak Ustadznya nih, ada pembinanya, itu wah ente gitu digituin nggak itu? enggak, alhamdulillah Pak. Oh mereka baik-baik. Iya, malah dirangkul Pak. Anda belajar apa aja? Ya belajar fungsi kita di dunia apa, peran kita apa gitu kan. Nggak keganggu itu? Kebiasaan lamanya itu kan nongkrong di pinggir jalan. Kalau nggak mabuk itu nggak nongkrong namanya kan gitu. Sekarang nggak asik kalau nggak mabuk kan gitu loh. Naik Vespa kayak barito toloyongan kayak kan gitu loh. Nah sekarang naik Vespa seger, ketemu masjid, mampir sholat dulu. Itu sejak kapan? Sejak dirangkul oleh SOS. Iya, tahun berapa? Tahun berapa tuh? 2017. 18, 19 tuh. Udah 4 tahun. Oh ini Ustadz sudah. Iya, Sudah Ustadz. Ustadz. Ajarkan pada kami bagaimana Anda bisa, aduh sekarang saya harus kepada Allah, saya harus kembali. Bisa itu gimana tuh? Ini mah dari hati kita sih Pak, dari keyakinan kita. Hati. Iya. Nah, Ingin rubah hidupnya. Iya. sudah punya keluarga? Belum Pak. Orang tua? Masih ada. Masih ada. Bagaimana pandangan orang tua Dani pada saat nongkrong di jalan, bertato, mabok dan sebagainya, dan pandangan sekarang setelah Dani sok ketemu Ustadz segala macam? Nah, dulu ya sering ngelawan gitu ke orang tua Pak. Oh ngelawan? Iya. Nggak dipukul orang tua itu? Enggak sih Nggak Pak. sampai. Iya. Anda marah sama ibu malah? Iya. Tapi Subhanallah. sekarang alhamdulillah Pak. Bangga. Setelah di SOS diajarin bagaimana berakhlak dengan orang tua, jadi sekarang gimana tuh? Alhamdulillah Mas Pak. Ya, sampai ya minta maaf gitu cuci kaki ibu lah. Oh minta maaf cuci kaki ibu sudah dilakukan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anda kehidupan sekarang lebih tenang atau Lebih tenang Pak. nggak ragu emang kalau ini saya sudah bertobat tapi begini aja nih gitu, ragu gitu nggak? Kan namanya juga proses Pak. Oke. Iya, Namanya proses. juga proses. Hmm. Mau gimana pun kan kita yang penting jalaninnya aja kan. Jalani perintahnya Ya, itu. perintah. Ya. Ada berapa orang yang seperti Dani yang sudah masuk ke apa SOS? Alhamdulillah banyak sih Pak. Anak-anak Vespa ada berapa? Yang dari apa bis? Kalau anak Vespa paling anak giliran dari sih Pak. Dari kan kalau itu beda itikaf itu Pak. Itikaf huruf, bela huruf. Oke. Ya samalah Ya, dalam Ya, apa yang kurang, yang merasa Dani itu masih kurang sekarang, apa dari segi apa ya, kehidupan, peribadatan dan sebagainya. ya masih kurang sih, kurang ya, masih belum bisa full sholat gimana, masih belum ya hafalan Al-Quran masih belum gitu kan. Udah berapa juz sekarang? Belum sampai gitu. Tapi surat sudah beberapa surat. Berapa surat yang sudah? Berapa surat ya? Ada 4-5 lah. Ada Salat, 4. alhamdulillah. Wah banyak sudah gitu. Dan artinya itu ya. Tadi sudah bisa dibacain apa? Artinya baru dikit Pak. Aduh. Masih belajar. Hebat sekali. Saya ingin tanya Pak Ustadz, apa kesulitannya memberikan pengertian kepada mereka yang dari jalanan seperti ini, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama-tama kami pun di sini hanya memfasilitasi ya Pak ya. Jadi memang waktu kedatangan SOS meminta izin tempat di sini ya. Alhamdulillah saya langsung merasa bangga gitu ketika mendengar tadi ya santri on the street
ya sudah terbayang dalam benak hati saya, oh berarti ini orang-orang Jalan Garelo. bekas lah Garelo. Iya. Tapi begitu saya mendengar ini, saya terharu Pak terus terang. Saya terharu begitu mendengar ada anak-anak jalanan ingin kembali kepada jalan Allah. Makanya begitu mereka meminta izin untuk menjadikan tempat ini untuk perkumpulan dakwah dan sebagainya, kami langsung memberikan izin dan secara terbuka gitu. Bahkan kami menawarkan kepada SOS kapanpun dimanapun kalau anda kata butuh tempat akan saya fasilitasi. Cuman merinan saking muktosna gitu. Alhamdulillah. Nah tadi berbicara tentang bagaimana sulitnya mengajak anak-anak jalan tersebut. Justru saya pribadi merasa bangga dikarenakan saya belum bisa. Nah minimalnya saya ingin membantu memfasilitasi gitu. Dari tempat terutama dikarenakan bagaimana sulitnya kita dakwah kepada anak-anak jalanan. Jangankan dakwah ke anak-anak jalanan gitu ya. Istilah yang kadang-kadang otak lagi nggak bener gitu ya. Kadang-kadang justru dakwah ngajak sama orang-orang masyarakat biasa yang otaknya lagi normal lebih sulit kadang. Sulit. Apalagi anak-anak jalanan. Nah makanya saya pribadi merasa bangga kepada teman-teman SOS yang sudah bisa merangkul gitu ya anak-anak jalan yang tadi ngagoler di jalan itu langsung dibawa bisa ke masjid. Nah itu saya bangga. Orang yang ingin kembali kepada jalan Allah, mereka merasa kecewa dengan tindakan kita. Terima kasih. Saya Dani ya, coba sampaikan ternyata dulu kehidupan yang acak-acakan ya, coba mabok segala macam, merasa waktu itu kan enak aja, nikmat aja, wah, enjoy aja. Nah sekarang setelah seperti ini ternyata lebih nikmat gitu lah. Coba sampaikan sama teman-teman Anda di dunia luar dimanapun gitu. Ya motivasi dari Dani mah Pak, ya sekarang dulu kita lah mabok bareng, sekarang mah kita ke masjid bareng-bareng gitu kan. Motivasi dari Dani mah. Terus pesan buat anak-anak Vespa. pesan coba anak Vespa. Buat anak-anak Vespa, ya ayolah kita bareng-bareng ke masjid, ke pengajian dakwah gimana tausiah, kita belajarlah bareng-bareng. Touring boleh masih ya? Masih boleh touring. Berbagi waktu. Berbagi waktu lah. Touring boleh, tapi kalau waktunya sholat mampir ke masjid gitu ya. Sudah cukup itu pesannya Pak. Saya kira alhamdulillah kita sudah paling tidak sedikit ngobrol mengenai sebrutal apapun gitu ya teman-teman jalanan, khususnya kayak anak Vespa ini ternyata bisa berubah. Dan perubahan itu ternyata harus datang dari hati, dari dirinya sendiri. Mungkin bisa saja diajak Pak Ustadz, diajak pembina segala macam, tapi kalau datangnya dari diri sendiri itu lebih terasakan seperti contoh satu ini gitu loh. Nah, saya berharap mudah-mudahan video ini juga bermanfaat untuk semua penonton. Jangan lupa itu di like, komen aja tentang siapa ini, tentang Dani dan SOS-nya. Mudah-mudahan nanti SOS bisa berubah lebih baik. Dani teman-temannya yang banyak itu bisa merangkul gitu semua. Nah selain itu saya kira kalau ini bermanfaat bagikan, share kepada teman-teman yang lain. Kalau yang belum ya di subrek ya, anak Vespa mengatakannya subrek sajalah, J Vespa itu. Demikian saya kira ngobrol-ngobrol kecil kita dengan SOS Santri on the Street, yang saya kira salah satu pembinanya itu ketua BIS Cipanas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.